Teman-teman semua, Madinah adalah kota peradaban pada zaman Rasulullah. Tetapi saat ini hilanglah esensi peradaban tersebut daripada kota suci Madinah. Apalagi setelah mangkatnya Rasulullah, kemudian diganti oleh para khalifah, lantas bergantinya pada fase kerajaan, Madinah ini kehilangan jati dirinya. Yang ada sekarang apa? Hanya dijadikan sebagai kota wisata untuk berziarah umat Islam. Kan begitu. Kemudian Mekah, yang dimana seharusnya sebagai tempat peradaban, tempat pemerintahan, tempat daripada pusat pendidikan, nyatanya sekarang tidak lebih daripada sebagai tempat ibadah belaka. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita menilik di Indonesia, ada satu tempat yang bisa dikatakan sebagai Madinah, yaitu Al-Zaitun. Kenapa demikian? Mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, Al-Zaitun adalah Madinah umat Islam di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Madinah, sebagaimana yang dicanangkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang diimpikan oleh Rasulullah, adalah tempat suatu peradaban. Ingat Madinah. Tapi kenapa ada Mekah? Mekah adalah tempat yang dimuliakan oleh Nabiullah Ibrahim, di mana beliau beserta anaknya, yaitu Ismail, membangun tempat suci untuk beribadah. Kemudian, teman-teman semua, Rasulullah dalam membangun Madinah juga, disitulah Rasulullah menjadikan Madinah sebagai pusat peradaban. Hal ini dibuktikan ketika Rasulullah SAW menjadikan Madinah sebagai tempat pemerintahan, kemudian di dalamnya termaktub suatu undang-undang dasar yaitu Piagam Madinah, kemudian selanjutnya di Madinah pun dijadikan sebagai tempat pusat pendidikan saat itu. Oleh karena itu Rasul pun mendoakan kebaikan untuk Madinah, yang dimana dalam doa Rasulullah, sebagaimana Mekah yang dimuliakan oleh Nabiullah Ibrahim, maka Rasul pun meminta kemuliaan kepada Tuhan untuk Madinah, yang dimana agar masyarakat Madinah tercukupi untuknya kebutuhan pangannya, dan barang siapapun yang menebang pohonnya atau berbuat kerusakan pada tanah Madinah akan Allah laknat. Kan begitu. Nah, tetapi teman-teman semua, peradaban yang begitu indah, peradaban yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah telah hilang jati dirinya, telah hilang bahkan musnah saat ini. Yang kita lihat saat ini Madinah hanya sebagai tempat wisata kok, tempat ziarah untuk umat Islam, untuk mengunjungi daripada Masjid Nabawi, kan begitu. Adapun Mekah yang seharusnya juga sebagai tempat peradaban umat Islam, sebagai tanah yang diwariskan untuk keturunan Nabiullah Ismail, saat ini buktinya apa? Hanya sebagai tempat suci untuk ibadah, tidak lebih dari itu. Mengapa demikian terjadi? Karena hilangnya esensi hakikat pengajaran Islam kepada pemeluknya. Ketika Rasulullah telah mangkat, bergantilah kepada fase kerajaan Umayyah Abbasiyah. Mereka ini termakan penyakit-penyakit daripada umat terdahulu. Jelaslah perkataan Nabi, kalau kita mau menggunakan hadis, bahwa umat Islam pasti mengikuti kelakuan-kelakuan umat-umat terdahulu, baik Yahudi maupun Nasrani. Jika di umat Islam, ya, dalam risalahnya itu tidak boleh ada pengekangan kemerdekaan, tidak boleh ada lagi majelis tertinggi dalam suatu agama, maka saat ini umat Islam sudah mengikuti jejak mereka, menjadikan otoritas agama dipegang oleh salah satu orang, sehingga ada yang menentang dikatakan sebagai murtad dan sesat, kan begitu. Apalagi ketika Bani Umayyah mendirikan dinastinya, kemudian memproklamirkan sebagaimana ciri khas daripada Islam, mereka itu justru memindahkan pusat peradaban, pusat pemerintahan, pusat pendidikan ke Damaskus, di Suriah. Karena Umayyah adalah keturunan dari Abdi Syam, orang-orang Damaskus. Makanya nggak heran ketika saat itu pusat pemerintahan Islam diubah ke sana, sehingga Hijaz, Mekah, Madinah kehilangan jati dirinya. Bahkan oleh dinasti Umayyah itu sendiri pun, Madinah Al-Munawwarah, yang kita katakan sebagai kota suci diharamkan untuk berperang di dalamnya, justru dibombardir oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Bahkan ribuan sahabat Nabi harus terbunuh, bahkan istri-istri mereka sampai diperkosa.
Innalillahi. Nah, oleh karena itu kita sudah melihat bagaimana langkah para pemimpin Islam ya, yang katanya sebagai representasi daripada Islam ini justru menghancurkan hakikat esensi pengajaran Islam, justru menghilangkan pusat peradaban Islam. Nah, karena melihat hal ini, sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Zubair, kenapa Abdullah bin Zubair sampai memaklumkan dirinya sebagai khalifah tandingan? Karena beliau tahu bahwa seharusnya pusat peradaban Islam, pusat pendidikan, pusat pemerintahan itu harusnya ada di tanah Mekah dan Madinah, bukan di Suriah. Tapi apa teman-teman semua? Kota Mekah yang dikatakan sebagai kota suci justru dibombardir, bahkan Abdullah bin Zubair dibunuh oleh pasukan Abdul Malik bin Marwan. Innalillahi. Kemudian selepas daripada Bani Umayyah hancur binasa, hingga Damaskus tidak lagi menjadi pusat peradaban Islam, kemudian pindah di kota Baghdad, Irak, pada masa dinasti Abbasiyah. Lagi dan lagi Mekah dan Madinah dilupakan. Sampai pada penghujung pasukan Mongol berhasil menghancurkan daripada dinasti Abbasiyah, lalu lantahkan Baghdad sebagai pusat peradaban. Kalau kita mau jujur, sebenarnya pusat peradaban itu di Mekah dan Madinah. Tetapi apa? Kelakuan umat Islam saat itu justru menghinakan Mekah dan Madinah dan melupakan esensi mereka di sana. Yang dimana umat-umat Islam pada fase kerajaan inilah telah masuk timbul penyakit-penyakit kerajaan, ingin ekspansi, ingin menjajah atas dasar agama. Kan begitu teman-teman semua. Oleh karena itu pun, berganti-ganti fase kerajaan Fatimiyah di Mesir, kemudian Ottoman di Turki, tetap saja Makkah dan Madinah dilupakan sebagai pusat peradaban. Hingga pada akhirnya ada seorang Syekh Muhammad Abduh menyatakan dengan berani bahwa Makkah itu bukan tempatnya peradaban. Makkah itu hanya tempat untuk ibadah haji. Istanbul bukan tempat peradaban. Tapi Istanbul hanya kota untuk pemerintahan dan politik. Tetapi tempat peradaban adalah apa? Al-Azhar di Mesir. Itu perkataan Muhammad Abduh. Kenapa Muhammad Abduh sampai menyatakan demikian? Karena beliau melihat bahwa esensi hakikat Islam telah hilang di tangan para raja-raja yang mengaku sebagai umat Islam. Kan begitu. Oleh karena itu, beliau memaklumkan Mesir dan Al-Azhar sebagai tempat dan pusatnya peradaban. Nah, berangkat daripada pernyataan Muhammad Abduh ini, saya pun tidak bersalah jika saya menyatakan, mengungkapkan bahwa Al-Zaitun adalah tempat pusatnya peradaban umat Islam Indonesia. Bahkan, kalau mau lebih radikal lagi, saya berani menyatakan bahwa Al-Zaitun adalah Madinah Islam di Indonesia. Mengapa begitu? Nah, mari kita bongkar. Pertama, dalam mendirikan kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk suatu pemerintahan, kemudian membentuk undang-undang dasar, yaitu dalam Piagam Madinah, yang termaktub di dalamnya adalah kehidupan bersama, saling toleransi, kan begitu. Nah, sekarang kita lihat fakta yang ada. Apakah di Madinah boleh tinggal umat non-Muslim di sana? Nggak boleh. Sedangkan di Al-Zaitun, komplek Islam, ya, diperbolehkannya umat non-Muslim untuk tinggal di sana. Apakah ada contohnya? Ada, yaitu Bang Robin. Telah tinggal bertahun-tahun di sana, bahkan masuk masjid rahmatan lil alamin tanpa perlu sunat. Kan begitu. Nah, kemudian teman-teman semua, apalagi alasan saya menyatakan bahwa Al-Zaitun sebagai Madinahnya Islam di Indonesia? Karena kota Madinah yang didoakan oleh Rasulullah, di sanalah tumbuh subur pepohonan. Bahkan nggak boleh satu pohon pun ditebang di sana. Dan ini pun berlaku di Al-Zaitun. Bahwa di Al-Zaitun nggak boleh pohon itu ditebang. Apalagi jika pohon itu masih memiliki tugas untuk memberikan oksigen kepada masyarakat. Nggak boleh ditebang. Kecuali pohon itu telah selesai daripada tugasnya, boleh dipergunakan. Dan inilah yang dijalankan oleh Syekh Panji Gumilang dalam membangun peradaban Islam di Al-Zaitun.
Nah, beberapa fakta ini pun sudah memberikan identifikasi daripada Al-Zaitun adalah Madinah Islam di Indonesia. Karena engkau mau umat non-muslim pun, ya, orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kau boleh masuk ke sana. Boleh tinggal. Jangankan berhari-hari, setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun sebagaimana Pak Robin, diperbolehkan. Asalkan satu, jangan kalian berkhianat. Jangan pernah menjadi duri dalam daging. Kan begitu. Karena itulah inti daripada perjanjian Piagam Madinah kok. Kemudian, engkau yang mau tinggal di sana, engkau yang mau menetap, wajiblah engkau menanam satu pohon. Dan itulah perintah daripada Tuhan. Tuhan melarang kita untuk berbuat kerusakan, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk menjadikan tanah itu sebagai tanah yang subur. Dan itulah doa Rasulullah kepada kota Madinah. Sehingga tumbuh suburlah tanaman. Tapi saat ini apa? Banyak bangunan-bangunan megah di Madinah, sehingga pemerintah Arab Saudi sampai melakukan penghijauan kembali untuk kota Madinah. Kemudian teman-teman semua, apa yang telah dibangun dan digagas oleh Syekh Panji Gumilang dalam menciptakan Madinah Islam di Al-Zaitun, ini juga disemangati oleh semangat Al-Quranul Karim. Mengapa begitu? Lihat dalam Quran Surah Abasa, bahwa Tuhan telah membelah bumi sebaik-baiknya. Fa'ambatsna fiha habba, maka tumbuhlah buah-buah di dalamnya dan sayuran. Wa inaba wa qotba wa zaituna wa nahlah wa hada'iqa gulba. Di sana tumbuhlah tanaman-tanaman zaitun dan juga tumbuh suburlah daripada pohon-pohon kurma. Arti dari ayat ini apa? Tuhan memberikan pengajaran bahwa lapangan bumi ini, hamparan bumi ini, telah Tuhan jadikan sebagai tanah yang subur. Maka tanamlah biji-bijian, tanamlah pohon-pohonan, tanamlah sayur-sayuran, yang dimana itu juga berfungsi sebagai pakan ternakmu. Oleh karena itu, di video kemarin saya menyatakan bahwa dalam satu padi pun gak ada boleh yang terbuang. Karena semuanya bisa diolah, dimanfaatkan. Nah, inilah pentingnya jika kita memahami Al-Quran untuk menjalankan kehidupan. Dan inilah fungsinya daripada akal yang merdeka, akal yang bersih. Ketika kita memahami Al-Quran, tumbuhlah semangat untuk memperbaiki hidup, untuk menjalankan kehidupan sesuai ajaran ilahi. Bukan justru menjadikan Al-Quran sebagai ayat penghukuman, ayat pembunuhan. Bukan. Kan begitu teman-teman semua. Dan perlu diingat teman-teman, siapapun orang yang berbuat kerusakan, memotong pohon, bahkan memotong pohon pun, ya, berbuat kerusakan, berbuat namimah di kota suci Madinah, ya, akan Tuhan laknat, akan dilaknat oleh seluruh manusia. Ya, ini adalah cocok logi, tapi terbukti teman-teman semua. Siapapun yang kemarin menghinakan, memfitnah, dan memframing yang tidak baik kepada Al-Zaitun, dilaknat oleh Tuhan. Bahkan yang terbaru, sampai-sampai calon bupati menunjukkan arogansi dirinya kepada warganya. Ya Allah, sampai digoreng habis-habisan, dihinakan habis-habisan oleh masyarakat. Karena seharusnya sebagai seorang calon bupati, yang seharusnya sebagai pemimpin, kok seperti itu sih? Nah, inilah bukti laknat daripada Allah. Ya, artinya Tuhan berkuasa untuk menghinakan engkau yang dahulunya kuasa, sekarang tidak berkuasa. Yang dahulunya kalian mulia, Allah hinakan ketika kalian berani merusak suatu kompleks yang didirikan. Karena apa? Semangat melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam menciptakan kota Madinah yang subur, yang makmur, yang tentram dan toleransi. Kemudian di dalamnya dibangunlah suatu peternakan, suatu ladang pertanian berdasarkan daripada ajaran ilahi. Tapi kalian hinakan, kalian fitnah yang tidak-tidak, maka tungguhlah laknat Allah untuk kalian. Kan begitu. Dan ingatlah, innaka la tukhliful mi'at, bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka kesimpulannya pada kesempatan kali ini adalah apa? Jika Syekh Panji Gumilang mampu membangun peradaban di kompleks Al-Zaitun yang notabene pondok pesantren, tapi berdasarkan semangat juang Rasulullah dan juga pengajaran ajaran ilahi daripada Al-Quran, maka seharusnya kita yang memiliki ajaran yang sama seharusnya menciptakan demikian di tempat kita tinggal. Maka seharusnya jadikanlah tempat kita tinggal itu sebagai tanah yang subur, tanah yang makmur. Nah, itulah ajaran ilahi.
Ketika kita berhasil menciptakan seperti itu, maka kita tunggulah keridhaan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.